Mereka memanggilnya Sari. Itu bukan nama sebenarnya, tapi cukup untuk percakapan malam. Di antara cahaya neon yang menggantung rendah di warung-warung tua, langkah Sari terdengar pelan, hampir tak bernada. Ia berjalan seperti seseorang yang tak ingin meninggalkan jejak. Warung kopi itu berdiri sendiri di tepi rel, dekat jembatan kereta tua yang sudah jarang dilewati. Tak ada musik di sana, hanya suara gelas yang saling beradu dan kadang suara jangkrik jika malam terlalu sepi. Sari duduk di bangku kayu, menghadap ke rel yang gelap. Tangannya menggenggam cangkir yang sudah dingin. "Datang lagi malam ini?" tanya ibu warung. Sari mengangguk. "Saya suka tempat ini. Tenang." Ibu warung tak banyak bicara. Ia tahu siapa Sari. Semua orang tahu. Tapi kota ini tidak besar, dan mereka yang memilih diam lebih banyak daripada mereka yang melempar batu. Dulu, Sari tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibunya yang sakit. Ibunya meninggal 2 tahun lalu. Sejak itu, dunia menjadi lebih sempit. Ia berhenti menyebut hari dengan nama. Tak ada Senin, tak ada Jumat, hanya malam dan pagi. Dan ia lebih sering hidup di malam. Dia pernah jatuh cinta. Namanya Dani, seorang sopir truk yang berhenti di kota ini seminggu sekali. Mereka berbicara banyak di warung ini, tentang jalan yang panjang, tentang laut yang belum pernah mereka lihat, tentang kematian yang pelan-pelan datang. Tapi Dani berhenti datang. Katanya, ada jalur baru, atau mungkin ada yang lebih mudah di kota lain. Sari tidak marah. Ia tidak tahu bagaimana cara marah pada sesuatu yang tak bisa ia genggam. Suatu malam, seorang lelaki tua duduk di bangku yang biasa ditempati Sari. Ia memakai jaket kulit usang dan matanya seperti menyimpan musim kemarau. Mereka duduk tanpa bicara selama 15 menit. Lalu lelaki itu menoleh. "Kau terlihat lelah," katanya. Sari menatap lurus ke depan. "Saya tidak tidur banyak." "Tidur itu penting. Lebih penting dari apapun yang kau cari di malam." Sari tertawa kecil. "Saya tak tahu apa yang saya cari. Mungkin kau sudah menemukannya, tapi tak menyadarinya." Sari tidak menjawab. Tapi malam itu, ia pulang lebih cepat. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia menarik tirai dan membiarkan cahaya bulan masuk ke kamarnya. Hari-hari berikutnya, Sari mulai berjalan lebih jauh. Ia melewati pasar pagi, melihat orang menjual ikan dan sayur dengan suara tinggi. Ia mendengar anak-anak tertawa, dan merasa asing di dunia yang dulu pernah ia kenal. Ia bertemu seorang perempuan muda di taman, mungkin baru 20. Gadis itu mengenali Sari, lalu mendekat dengan ragu. "Kak, boleh saya tanya sesuatu?" Sari hanya mengangguk. "Apa?" "Kakak pernah merasa muak dengan diri sendiri?" Pertanyaan itu seperti pisau yang tidak tajam tapi tetap menyakitkan. Sari menatap gadis itu, dan ia tahu semua yang ingin gadis itu hindari, dan semua yang akan ia alami jika terus melangkah ke jalan yang sama. "Setiap hari," kata Sari akhirnya, "tapi itu bukan alasan untuk berhenti jadi manusia." Gadis itu mengangguk, lalu pergi. Sari tak melihatnya lagi, tapi sejak itu, ia sering ke taman, duduk di bangku yang sama, menunggu, atau mungkin hanya merasa tidak sendiri. Suatu pagi, Sari melihat salib di sebuah kapel kecil di gang sempit. Ia masuk. Ada bau dupa dan bunga plastik. Seorang pastor tua sedang menyapu lantai. "Boleh duduk?" tanya Sari. Pastor mengangguk tanpa bicara. Ia duduk lama. Tidak berdoa, hanya duduk. Setelah beberapa kali datang, pastor itu menghampirinya. "Tuhan tidak keberatan jika kau hanya duduk." Sari mengangguk. "Saya tidak tahu harus bicara apa. Kadang yang terbaik adalah diam."
Tuhan tahu sisanya. Sari mulai menangis. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia merasa diizinkan untuk menangis. Waktu berjalan. Orang-orang mulai lupa siapa Sari. Atau mungkin memilih melupakan. Ia berhenti menunggu malam. Ia mulai membuat kue dan menitipkannya ke warung. Ia belajar nama-nama burung yang hinggap di pagar. Ia menanam satu pohon mangga di halaman kecil. Tapi malam tetap datang. Dan ada kesepian yang tidak bisa diusir bahkan oleh matahari. Pada suatu malam hujan, gadis muda di taman itu datang lagi. Lebih kurus, matanya lebih kosong. Ia duduk di samping Sari, sama seperti dulu. "Saya gagal, Kak," katanya. "Saya sudah coba, tapi saya gagal." Sari memegang tangannya. "Kau masih hidup. Itu belum gagal." Gadis itu menangis, dan Sari tidak bicara lagi. Ia tahu kadang pelukan lebih baik dari nasihat. Tahun berganti. Sari kini bekerja di dapur kecil di belakang gereja, menyiapkan makanan untuk tunawisma. Ia menyukai pekerjaan itu. Ada keheningan di antara uap nasi dan bau bawang putih yang membuat dunia terasa cukup. Kadang ia berpikir tentang Dani, kadang tentang ibunya. Tapi yang paling sering muncul di pikirannya adalah dirinya sendiri, versi masa lalu, duduk di pinggir ranjang, bertanya dalam hati, apakah ini semua? Dan sekarang, jika pertanyaan itu datang lagi, ia punya jawaban. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam tangan yang mencuci piring, dalam nasi hangat yang ia suapkan ke mangkuk orang asing, dalam suara anak kecil yang memanggilnya, "Tante." Ia tidak ingin diingat sebagai siapa dirinya dulu. Tapi jikapun orang mengingat, ia harap mereka mengingat bagaimana ia berhenti. Dan memulai dari awal. Meski terlambat. Meski dengan luka. Pada hari Minggu terakhir di bulan itu, Sari duduk di kapel, menatap cahaya yang menembus kaca jendela warna-warni. Pastor tua duduk di sampingnya. "Kau tidak pernah bertanya tentang Tuhan," katanya. Sari tersenyum. "Saya takut jawabannya terlalu besar untuk saya." Pastor tertawa. "Kadang jawaban Tuhan hanya satu kata. Kadang bahkan hanya kehadiran." Mereka duduk diam untuk waktu yang lama. Tidak perlu kata-kata. Di luar, angin bergerak pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa tidak lagi perlu berlari.